Shalom, sekali lagi selamat pagi. Saudara, kita memiliki Tuhan yang dahsyat, betul? Seperti pujian tadi bilang, hanya Engkau yang layak menerima pujian. Saudara mungkin pernah mendengar kalau kita berbuat baik dalam hidup kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita memperoleh mahkota. Betul saudara? Dan pujian tadi mengatakan dari kitab Wahyu diambil, Wahyu 4. Wahyu 4 bercerita tentang ada 24 tua-tua. Dan saya percaya itu adalah perwakilan dari 12 tua-tua dari perjanjian lama dan 12 dari perjanjian baru. Yang melambangkan bahwa semua kita, the saints, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang menjadi miliknya. Waktu kita menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Di hadapan Dia, saudara. Semua tetua itu membuang mahkotanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena kita semua mengakui bahwa hanya Dia yang layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian. Saudara, dan kita diingatkan setiap minggu, saudara bersyukur di tempat ini bahwa setiap minggu kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ya saudara, dan Tuhan kita itu tidak seperti Tuhan ilah-ilah lain di luar sana. Kita percaya, dalam kekristenan kita percaya, Sinode GKIP percaya bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ya saudara? Dan kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak bisa salah. Pagi ini saya mengajak saudara untuk melihat selalu diceritakan. Karena topik utama dari apa yang setiap pembicara di tempat ini sampaikan, topiknya hanya mengenai Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara yang sudah lama di sini, karena ada kesaksian ya saudara. Waktu di awal-awal kita beribadah di GBC beberapa tahun yang lalu, ada jemaat yang datang kepada, kalau nggak salah Pastor Yudi. Dia datang setiap minggu, dia datang ya mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Dia makan, dia manggut-manggut. Oke, mirip ya, bagus, puji Tuhan ya. Terus dia kalau ditanya, kamu dapat bedanya nggak apa yang kamu dengarkan firman di tempat ini? Dia bilang, oh enggak, sama aja, bagus kata gitu ya. Sampai suatu kali dia harus menghadiri pemakaman salah satu kerabatnya. Dan dalam pemakaman itu dia mendengarkan khotbah, biasanya betul saudara? Khotbah singkat. Tetapi saat itu dia bilang, wah, setelah pertemuan berikutnya dia bilang ke Pastor Yudi, Pastor, sekarang saya tahu bedanya. Ya saudara mungkin gak sadar setiap minggu kalian diingatkan betapa Tuhan baik. Dan kalian mungkin juga gak sadar, kita hampir gak pernah ngomongin si jelek. Kalau ibadah lain, mungkin saudara pernah dengar. Sebelum mulai ibadah Tuhan kami ikat, kami patahkan, kami bungkus, kami ikat karet 2. Si jahat itu. Kita notice banget, kita aware banget sama si jelek itu. Padahal setelah kita doa kayak gitu, kita tengking-tengking, tetap aja. Ada yang main Candy Crush, ada yang baca Instagram, tetap aja dalam tanda kutip kayaknya iblisnya itu ada aja gitu. Ya, nggak efek. Kita percaya waktu nama Tuhan ditinggikan, iblis terserak. Ya saudara, kita cuekin si jelek itu, kita hanya ngomongin si ganteng itu. Ya, kita hanya ngomongin Tuhan Yesus saja. Dan semua yang kita ceritakan di perjanjian lama dan sebagainya, kalau saudara ingat bulan lalu, saya ambil dari Ibrani 10, ya, bahwa dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ini juga ada satu lagi di Ibrani juga. Intinya adalah gini saudara. Di perjanjian lama itu hanya terdapat bayangan. Dan di perjanjian baru, bayangan substance-nya aslinya muncul, yaitu di dalam Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama kita bisa dengar cerita tentang Adam dan Hawa, kita dengar cerita tentang Daud, tentang Nuh dan sebagainya. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita sering dengar familiar, terutama yang rajin sekolah minggu ya saudara. Tetapi di perjanjian baru, di sini kita dibukakan. Sebenarnya itu banyak ada Yesusnya loh di dalam cerita-cerita itu. Dan pagi ini saya mengajak saudara kita balik ke Kejadian 22. Ini kisah yang saudara sering-sering dengar dan familiar.
Terutama bulan lalu mungkin cerita ini banyak dibagikan di berbagai tempat ya. Oke, kita ke Kejadian 22. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi saudara ngerti konteksnya. Jadi setelah saudara tahu Abram dan Sarai menikah sudah cukup lama. Dan Sarai itu mandul sejak mudanya. Ya. Tapi Tuhan memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim, dari daerah Mesopotamia. Kalau sekarang itu daerah Irak. Jadi Abram di lingkungan keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Karena Abram sendiri beserta keluarganya adalah penyembah berhala. Tuhan memilih Abram, memanggil dia keluar dan berjanji kepada Abram, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan Tuhan percaya dan Tuhan pergi. Abram percaya dan Abram nurut sama Tuhan, dia pergi ke suatu tempat yang ditujukan kepadanya. Abram menikmati istrinya ya bertahun-tahun, tetapi janjinya tidak terrealisasi, janji Tuhan. Saudara mungkin setiap minggu dengar khotbah di tempat ini. Diingatkan, disampaikan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan semuanya, sudah memberikan semuanya buat kita. Semua berkat-berkat rohani di surga sudah dia berikan kepada kita. Waktu kita menerima Kristus. Yes, kita bilang amin. Tapi waktu demi waktu berjalan, kita menunggu manifestasinya. Betul saudara? Yang sakit selalu dibilang oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah disembuhkan. Waktu kita sakit, kita bukan minta sama Tuhan. Tuhan beri saya kesembuhan. Karena kebenarannya adalah kesembuhan, kesehatan sudah dia berikan waktu dia disalib. Tapi waktu kita mengalami sakit penyakit dan kita dengar ini, kok kayaknya gak nyampe-nyampe Tuhan, kesembuhan itu. Waktu kita yang kekurangan secara materi, terus disampaikan dia yang kaya dibuat menjadi miskin, supaya kita yang miskin dibuatnya menjadi kaya. Kita ngeklaim, tapi kok belum datang-datang Tuhan, terobosan itu. Diingatkan juga, Yesus mati muda, supaya kita berumur panjang. Yesus mati dalam keadaan single, supaya kita didampingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Yesus mati ditinggalkan semua murid-muridnya yang mestinya melindungi dia. Supaya kita tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang mengasihi kita. Dia bahkan berteriak dengan jelas, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Supaya saudara ingat selalu bahwa saudara tidak akan pernah ditinggalkan Bapa. Dan dia menukar posisi dia. Yesus tidak pernah memanggil Allah itu, Tuhan itu Allahku. Dia selalu bilang Bapakku, Bapak, Bapak. Di situ dia mau menunjukkan bahwa posisi dia saat itu, dia ditukar, dia memanggil Allah sebagai manusia yang berdosa. Yang menanggung dosa maksud saya ya. Supaya kita dapat posisi dia, digantikan posisi dia menjadi anak kesayangan Bapa. Ya, saudara, Abram juga demikian. Waktu dia terima janji dari Tuhan, dia percaya. Alkitab bilang dia percaya loh. Dan janji itu tidak pernah nyampe sama dia. Sampai ada kejadian dia harus ke Mesir, ngungsi. Dia dapat Hagar dari situ. Dia jalan lagi terus puluhan tahun. Sampai akhirnya dia bilang begini, Tuhan lama banget. Nah, janji ngasih saya anak kayak pasir di laut, bintang di langit. Boro-boro, satu aja belum datang-datang gitu kan. Akhirnya dia memutuskan apa? Kita bantuin Tuhan lah. Ya. Tuhan agak lemot, sinyalnya jelek. Jadi kita bantuin Tuhan, ini ada Sarah ini. Idenya dari mana saudara? Dari Sarah. Dari Sarah ya, idenya ada Sarah. Idenya dari Sarah, dia bilang, ini ada Hagar nih. Hagar kan budak saya. Budaya zaman itu, semua milik budak adalah milik tuannya. Jadi kalau budaknya punya anak, itu secara nggak langsung adalah milik tuannya. Jadi, Bram, you samperin Hagar aja, nanti dia punya anak, itu kan terhitung anak saya. Dan Abraham 100% setuju. Ya, good idea, Sarai gitu ya. Akhirnya lahirlah Ismail. Seperti saudara tahu,
Sejak Ismail lahir, Alkitab itu nggak ngomongin lagi tentang Abram. Para ahli Alkitab percaya bahwa sejak Ismail lahir sampai Tuhan ngomong lagi. Waktu Ismail lahir tuh Abraham berumur 76 tahun, dicatat di Alkitab. 86 tahun. 86 tahun saudara. Ya. 13 tahun kemudian lagi Abraham berumur 99. Jadi ada 13 tahun the silent year of God in Abraham life. Tuhan gak ngomong sama Abraham selama 13 tahun. Waktu Abraham memutuskan, saya menghampiri Hagar dan lahir Ismail. Ya, saudara, kadang dalam hidup kita, waktu kita memutuskan shortcut, nggak menuruti rencana Tuhan, ya, kita pikir jalan, dan saudara harus akui, kalau kita under the law, itu memang lebih efektif, lebih cepat terlihat hasilnya. Betul saudara? Kalau saudara minta sama jemaat, hei kamu, besok datang pelayanan jam 9 pagi. Jangan terlambat. Ya, kalau terlambat, wah kamu menolak otoritas gereja. Dosamu besar karena yang nyuruh pastor, misalnya begitu. Somehow orang itu bisa datang tepat waktu. Tapi waktu dibilang, hey bro, God love you, God save you. Waktu kita ministry, kita mau ministry dari hati kita, kepenuhan kita. Datang jam 9, oke? Siapa? Saya jam 9 dari rumah. Gitu. Ya, sampai sini jam hampir jam 10 kayak begitu. Ya, somehow waktu kita kasih low, itu orang bisa hasilnya kelihatan dengan lebih cepat. Tapi Tuhan itu panjang sabar, saudara. Ya, walaupun sayangnya manusia tidak panjang sabar. Ya, tapi Tuhan panjang sabar. Walaupun Abram istilahnya dalam tanda kutip tidak setia pada janjinya Tuhan, tapi Tuhan itu setia. Dan Tuhan ngomong lagi. Akhirnya saudara tahu ceritanya, Abram namanya diganti menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, dan Tuhan bilang, tahun depan aku akan menemui kamu, Sarah sedang menimang bayi, ya, dan lahirlah Ishak. Setelah berapa waktu, di pasal 22 ini Tuhan berfirman lagi kepada Abram, ambillah anakmu yang tunggal itu. Karena kejadian sebelumnya saudara, ada kejadian waktu Ishak disapi, ya, sekitar 2 tahun, kalau budayanya orang Ibrani ya, sekitar 2 tahun. Ismail yang 13 tahun lebih tua dari dia, itu mempermainkan Ishak. Bahasa sekarang mungkin ngebully. Sehingga mamanya si Sarah ini sebel sama anak sulungnya si Ismail. Dia bilang sama Abram, saudara bisa baca di Kejadian 21, dia bilang, "Pak, Ismail itu ngebully anak saya, si Ishak." Abram bilang apa? Itu kan di bawah kuasa kamu. Kamu urus saja, kamu usir. Ya, akhirnya Sarah mengusir Hagar dan Ismail keluar dari rumahnya Abram. Dia tidak memiliki hak warismu, kata Sarah ya. Sehingga Abram memberikan Hagar dan Ismail air sekantong, terus diusir pergi, nggak bawa apa-apa, saudara. Ya, singkat cerita, Ishak sendirian. Dan firman ini bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu. Mungkin saudara akan bingung, kan Abraham anaknya ada 2, kenapa anaknya yang tunggal? Karena di kitab Roma, coba dibuka Roma 9 ayat 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Jadi yang semua keturunan Abraham tidak terhitung anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Alkitab itu secara jelas saudara. Walaupun Ismail secara jasmani adalah anak dari Abraham. Tetapi firman Tuhan bilang, yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Dan ini dikonfirmasi di Ibrani 11 ayat 18. Walaupun telah dikatakan kepadanya, yaitu Abraham, telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara, Ishak adalah anak perjanjian Tuhan dengan Abraham. Jadi waktu itu Abram dan Sarai memiliki anak bukan dengan caranya Tuhan. Tuhan somehow nggak ngelihat
tidak bisa melihat itu. Yang Tuhan lihat, Abraham hanya memiliki satu anak dan itu anak kesayangannya. Ya, kita kembali ke kejadian tadi. Keesokan harinya, jadi Abraham taat. Pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya yang membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dia katakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Stop dulu di sini. Saudara, di kejadian sebelumnya 21, seperti saya bilang tadi, waktu Abraham Sarah mengusir Ismail dan Hagar, ada cerita, coba saya kirim gak ya? Kejadian 21 ayat 14. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Saudara kalau perhatikan nanti peta Israel, sayangnya saya nggak sertakan. Padang Beersheba, tempat Abraham tinggal, itu semuanya ada dekat daerah Hebron, dekat daerah Yerusalem, di selatannya Israel. Lebih dekat ke arah Mesir, karena memang Hagar itu orang Mesir, saudara. Ya, Hagar itu didapat waktu Abraham ngibulin Firaun, bahwa Sarai adalah istrinya. Ya, jadi waktu dia ngibulin Firaun, dan Firaun nepsong sama Sarah, Firaun kasih banyak sogokan kepada katanya abangnya Sarai. Saudara paham ya? Waktu Abraham, saudara, Sarai itu waktu dinaksir sama Firaun umurnya kira-kira 65 tahun. Ini cantiknya siapa kalau sekarang ya? Saya bilang Titi Puspa juga, saya juga nggak suka sama Titi Puspa. Maksudnya saya nggak mau nikah sama Titi Puspa walaupun dia cantik, ya. Tapi Sarah itu somehow membuat Firaun itu kesengsem. Saya percaya Firaun matanya sehat, saudara ya. Nggak rabun, nggak lamur, katarak dan sebagainya. Saya percaya dia matanya bagus. Dan kita kan sering khotbahin ya. Diberkatilah engkau, diremajakan engkau seperti Sarah. Pastor Yudi paling sering khotbah itu di sini ya. Istrinya seperti Sarah katanya gitu ya. Anti-aging ya. Dan tanpa kita sadari, Sarah itu udah tua banget waktu itu. Tapi dia diberikan keremajaan. Saudara, karena Tuhan berjanji sama Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan dari Sarah, Tuhan preserve Sarah menjadi awet muda. Ya, dia diperbaharui lagi tubuhnya, dia memiliki kandungan yang bisa melahirkan di usia tua. Ya, saudara. Waktu Hagar itu orang Mesir. Jadi dia itu sebenarnya perginya ke daerah-daerah situ, tidak pernah pergi jauh-jauh dari daerah situ, ya. Setelah air di Kirbat itu habis, dibuangnya anak itu di bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang duduk di situ menangislah ia. Saudara, kalau saya tanya, berapa kira-kira usia Ismail saat ini? Saudara bisa jawab? Ishak waktu itu berumur 2 tahun. Kurang lebih 15 tahun. Kira-kira anak 15 tahun laki-laki kuat gak badannya, saudara? Wah, kuat. Bahkan seumuran saya ngadu sama anak 15 tahun belum tentu menang kalau zaman sekarang ya. Anak sekarang 15 tahun tingginya ngalahin saya sering kali. Ya. Mestinya anak laki-laki umur 15 tahun itu kuat. Tetapi saudara lihat deskripsi Alkitab tentang Ismail. Dikasih air sama mamanya jalan. Terus tengah jalan mamanya yang nangis. Dijauhin dari dia. Gak tahan saya lihat dia mati. Anaknya lebih lemah dari mamanya. Saudara, ini adalah gambaran
di bawah hukum Taurat, anak-anak yang dihasilkan oleh hukum Taurat itu lemah. Saudara nanti bandingkan barusan di Kejadian 22 yang tadi. Waktu Abraham bersama Ishak beserta dua bujangnya jalan, bawa kayu, dipotong-potong buat bikin persembahan, korban bakaran, dibawa oleh bujang. Setelah 3 hari jalan, ini si Ismail baru jalan sebentar, airnya habis, udah mau mati. Ya saudara, ya. Ishak berjalan 3 hari sama bapaknya. Begitu sampai di kaki gunung dia bilang, Abraham bilang sama bujangnya, "You two stay here." Of course tidak ngomong dalam bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Ibrani ya. Kamu berdua tinggal di sini, saya beserta anak ini akan memberikan korban dan kami akan kembali. Coba saudara baca ayat kelima. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, Abraham di sini memperkatakan iman, saudara. Kalau saudara tidak sadari. Dia bilang kami sembahyang, mau naik ke sana, terus kami loh akan kembali kepadamu. Padahal dia tahu kan tujuan dia ke atas gunung itu mau ngapain kan. Dia disuruh mempersembahkan Ishak, jadi mestinya Ishak mati, nanti dia pulang sendirian. Ya, tapi dia bilang kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran, dipikulkannya ke bahu Ishak. Abraham pinter. Iyalah, dia udah cepet lebih. Tapi cepet lebihnya Abraham, nanti saudara tahu setelah Sarah meninggal, dia kawin lagi bro. Dan anaknya banyak. Bahkan salah satunya anaknya namanya Medan ya. Ya, orang Medan itu ternyata anaknya Abraham ya. Terus anaknya banyak lah pokoknya. Sama Ketura itu keturunannya lebih banyak lagi ya. Singkat cerita, Ishak itu digambarkan apple to apple. Ismail itu umur 15 tahun, how. Boyo. Signal 2G, lemot 1 batang. Lemah banget. Tapi dibandingkan dengan Ishak kayu bakar diangkat sama dia. Dia naik ke atas gunung. Kalau saudara saya kasih lihat gambaran dia bawa kayu sambil begini. Saudara lihat siapa? Yesus. Yesus anak kesayangan Bapa. Satu-satunya yang dia kasih. Membawa kayu naik ke atas gunung. Dan saudara tahu gunung Moria yang ditempatkan Tuhan pilih, Abraham pilih untuk mempersembahkan Ishak adalah Bukit Kalvari, ya. Karena Yesus di perjanjian baru dia bilang, Abraham rejoice to see my days, ya. Emang kapan Abraham bisa melihat Yesus? Saya percaya waktu dia lagi mempersembahkan Ishak nanti, disuruh stop, dia nengok ke belakang, dia melihat domba, ya. Domba jantan yang tanduknya besar, ya. Dan saya percaya dia melihat Yesus di sana. Kita lanjut baca. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saya sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah Ishak, "di sini sudah ada api, kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Ya. Ishak sambil jalan juga dia mikir-mikir kayaknya ya. Kayu ada, api ada, pisau ada. Biasanya orang Ibrani itu mereka bawa sembelihannya, ya kan? Kan dia naik ke gunung. Dia bukannya ke pasar, di atas ada yang jual. Dia tahu, dia nanya. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Ya. Sekali lagi Abraham menyatakan imannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham nggak tahu, saudara, bagaimana caranya Tuhan menyediakan jawaban bagi pergumulan dia. Sama seperti saudara dan saya, ya. Kita bergumul banyak hal, kita berdoa, kita percaya, tapi kita nggak tahu caranya. Tapi Abraham, melalui cerita Abraham ini kita tahu Tuhan sedang bekerja di belakang layar, ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkanlah di mezbah itu di atas kayu itu. Kayak di atas kayu api. Saudara, kalau saudara jadi Ishak, dibawa udah sepanjang jalan 3 hari ini bertanya-tanya, kayu ada, api ada, pisau ada, domba nggak ada. Terus sampai di atas saudara diikat sama bapak saudara.
Saya nggak tahu pergumulan apa yang dirasakan oleh Ishak. Tapi dari hal ini, somehow saya bisa melihat Ishak itu obedient. Sangat obedient, sampai mati pun mau. Dan saya percaya ini adalah gambaran Yesus juga. Ya, Yesus itu taat sama bapaknya sampai mati. Kalau saya pasti mungkin bapaknya yang mati, ya. Iya, kalau saya ya, untung ceritanya bukan tentang saya. Oke, terus sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudara, cerita ini saudara sudah sering dengar. Waktu Abraham ingin mempersembahkan Ishak, Tuhan stopin. Ya. Tapi saudara perlu tahu kebenarannya. Alkitab itu dengan tegas menyebutkan nama anaknya adalah Ishak. Kalau ada kelompok lain yang bilang namanya lain, itu terserah. Tapi kita punya kitab yang mengkonfirmasi. Ya, karena ada yang percaya gini, Alkitab kita yang paling lama itu sebenarnya umur di tahun 900-an. Ya, itu yang paling tua katanya. Sampai diketemukannya gulungan kitab di Laut Mati di Qumran. Tapi kata mereka di dalam pasal ini namanya nggak disebut. Jadi serahkanlah kepada anakmu yang tunggal. Kalau kita kan ada yakni Ishak, betul? Mereka bilang tapi tidak disebut namanya. Dan itu adalah kebohongan. Ya saudara, saudara perlu tahu kebenarannya bahwa Alkitab yang kita pegang ini persis sama yang Yahudi pegang, sama yang orang Samaria pegang, sama yang orang Saduki pegang. Ya, mereka by the way orang Saduki, orang Samaria itu juga memiliki kitab Taurat. Kedua golongan orang ini tidak percaya perjanjian lama selain kitab Taurat. Mereka hanya percaya 5 kitab Musa. Oleh sebab itu waktu Yesus ngomong sama wanita Samaria, Yesus itu nggak ngutip dari Rut, dari Joel, dari kitab raja-raja. Yesus hanya ngutip dari kitab Taurat. Waktu Yesus ngadu argumentasi sama orang-orang Saduki, Yesus itu ngomong hanya pakai dari kitab Taurat. Saudara bisa lihat betapa Yesus itu sangat cerdas. Ya, Tuhan kita itu beneran Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan yang sering lupa ingatan. Ya saudara, Tuhan kita tuh Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang kalau saya agak sulit merasakannya. Mungkin wanita lebih gampang kalau ngomongin tentang cinta Yesus itu. Somehow kalau buat saya ya. Tapi di lain sisi saya bersyukur. Saya sebagai laki-laki juga bisa merasakan sisi feminim jadi wanita di mata Tuhan Yesus. Karena kita semua adalah pengantinnya Kristus, betul? Cowok-cowok gini jadi pengantin wanitanya Yesus loh. Ya. Tapi buat wanita mungkin lebih gampang dapat bahwa ada satu sosok pria yang mencintai wanita, mempelai wanitanya dengan segenap hatinya, dengan segenap nyawanya. Ya. Dia melakukan apa saja buat wanita ini. Ya. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia 100% manusia, yet 100% Tuhan. Waktu dia dicobai oleh iblis, iblis tidak berhasil. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, itu di-compare dengan Adam. Ya saudara, kita sering diingatkan oleh Paulus kan, bahwa Yesus adalah Adam kedua. Karena Adam yang pertama, dalam segala kepenuhannya, dalam semua hal baik di sekelilingnya, dia jatuh dalam dosa, betul? Tetapi Yesus, anak Allah, setelah berpuasa 40 hari, lapar, ketemu iblis dengan segala laparnya dia. Kalau kita manusia, semakin kita berpuasa semakin gampang marah ya. Kalau udah lapar, datang ke restoran, mau beli, habis. Atau udah duduk,
nggak ada waiters datang ngelayanin, bisa sepaneng kita. Ya kan? Lapar nih soalnya, ya. Tapi Yesus dengan segala keadaannya, dia berhasil melawan cobaannya iblis. Ya saudara, karena dalam Yesus tubuhnya itu tidak bisa dicobai oleh dosa. Dan cobaan yang Yesus alami saudara sebenarnya hampir sulit kalian alami. Emang ada kalian naik ke atas hotel, lantai 20. Terus tiba-tiba ada suara, lemparkan dirimu. Pasti ada tangan Tuhan menatang kamu. Gak ada saudara. Cobaan yang Yesus alami itu spesial untuk membuktikan bahwa iblis ngetes. Karena Yesus diingatkan sebelum kejadian sebelumnya. Kejadian dia berpuasa adalah kejadian setelah dia dibaptis. Waktu Yesus dibaptis ada konfirmasi dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Saudara, di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham melalui Ishak sehingga kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dicangkokkan dalam janji Tuhan pada Abraham. Ya saudara, Yesus tidak bisa dicobai. Karena di dalam tubuhnya tidak ada bibit dosa. Oke saudara, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dari apa yang Abraham perbuat, somehow Tuhan memperoleh konfirmasi. Kalau manusia bisa menyerahkan anaknya yang dia sayangin buat Tuhan, berarti Tuhan juga boleh memberikan anaknya yang tunggal buat orang lain. Dan puji Tuhan, Tuhan melakukannya buat saudara dan saya. Ya, karena tanpa pengorbanan Yesus, kita semua binasa. Saudara, lanjut ayatnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Waktu Abraham menoleh karena dipanggil, Abraham, Abraham, ya Tuhanku. Kalau saudara dengar trademark ini, seseorang, satu sosok pribadi yang selalu memanggil 2 kali di perjanjian lama banyak banget. Betul saudara? Samuel, Samuel. Musa, Musa. Abraham, Abraham. Itu adalah trademarknya Tuhan Yesus. Di perjanjian baru dia juga sering sebut begitu ya. Petrus, Petrus. Thomas, Thomas. Kalau kita sekarang manusia, kalau kita ngulang begitu nadanya beda. Lita, Lita. Kita gelang-gelang. Ya. Kita manusia nadanya beda, tapi Tuhan enggak. Ya, Tuhan itu compassion. Jadi waktu dia ngomong begitu, semua orang tahu. Kita tahu, yang hidup di perjanjian baru kita tahu. Ini adalah sosok preinkarnasi Yesus sebelum menjadi baik Yesus. Di perjanjian lama, kita percaya Allah Tritunggal, betul saudara? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu hakikat, tapi punya 3 pribadi yang berbeda-beda. Dan di perjanjian lama, pribadi yang kedua ini yang sering muncul sebagai manusia. Dia bisa jadi manusia, ketemu sama Abraham, makan sama-sama. Bram, tahun depan kamu gendong anak loh. Wah, ketawa-ketawa. Bisa makan, saudara. Ya, bisa makan. Tuhan Yesus sebagai manusia bisa makan. Dan bisa makan tidak mengurangi nilai dia, bukan sebagai Tuhan. Ya, terus dia nengok ke belakang, dilihat ada domba yang ada tanduknya. Kalau domba yang ada tanduknya itu berarti domba dewasa, saudara. Dan uniknya, kalau saudara pikir-pikir lagi, dulu saya baca ayat ini biasa-biasa aja, sampai ada yang ngasih tahu juga. Semestinya domba sama kambing beda ya saudara. Domba itu yang bulunya lebih tebal, yang kayak pakai jaket. Shaun the sheep, ya. Bukan kambing yang kulitnya mulus ya. Domba kalau nyangkut di semak-semak itu mestinya badannya saudara. Lagi lewat, bulunya sobek gitu ya. Saya percaya ini adalah gambaran Yesus lagi. Jadi dalam cerita ini gambaran Yesusnya banyak saudara. Ishak ya Yesus, domba ya Yesus juga. Kenapa saudara? Karena dalam apa? Saudara tahu korban persembahan yang layak dipersembahkan kepada Tuhan itu memiliki kriteria, betul saudara?
Salah satunya adalah tidak boleh ada cacatnya, ada lukanya. Kalau domba yang nyangkut di kulitnya, di bulunya, mungkin bisa sobek, saudara. Tapi dia nyangkutnya di tanduknya. Ya. Lalu dibebaskan, disembeli sama Abraham, lalu digantikan dengan Ishak. Saudara, Tuhan tidak membiarkan Abraham mempersembahkan Ishak. Tuhan menghentikan Abraham saat mau membunuh Ishak. Betul saudara? Tetapi Tuhan tidak menghentikan waktu Yesus anaknya dibunuh. Dibunuh ini maksud saya waktu dia disalib ya saudara. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Sekali lagi saudara, tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Waktu dia disalib, dia gak mati karena mati. Ditebas kepalanya mati, enggak. Yesus waktu dia sudah selesai membereskan dosa-dosa saudara dan saya yang sangat banyak itu, ya. Waktu dia menerima semua penghukuman, menerima semua sakit penyakit, menerima semua hal-hal jelek yang mestinya kita terima, selesai semua, korbannya masih hidup. Saudara, di perjanjian lama, korbannya harus mati, baru dosa kita beres. Betul saudara? Yesus mempersembahkan dirinya. Dia beresin semuanya, diserap semua hal jelek yang mestinya kita terima. Itulah yang namanya grace, saudara. Dan memberikan pengampunan buat saudara. Yang tadi namanya mercy. Dan kita mendapatkan berkat, yang itu namanya grace. Ya. Mercy, belas kasihan adalah sesuatu yang mestinya kita dapat. Tapi kita nggak dapat. Kita ini mestinya dapatnya penghukuman. Kita ini mestinya dapatnya kematian. Kita ini mestinya ditinggalin. Kita ini mestinya dapatnya yang jelek-jelek. Mestinya saudara. Tapi belas kasihan Tuhan, mercy-nya Tuhan menyelamatkan kita semua dari itu. Dan sebaliknya kita mendapatkan belas kasihannya Dia. Yang mestinya kita tidak dapat. Kebalikannya ya saudara. Mestinya kita tidak dapat anugerah Dia. Mestinya kita tidak dapat berkat-berkat Dia. Mestinya kita tidak dapat semua hal baik yang pantasnya Yesus dapat. Tapi kita dapat. Itu adalah grace-nya Tuhan ya saudara. Tuhan tidak menyetop waktu orang Romawi mengolok-olok Dia. Dipentung-pentung, dikasih duri, dimainin dadu, bajunya diambil, dinaikin ke salib, semua orang mentertawakan Dia. Ya betul saudara. Dan Tuhan tidak menyetop saat anaknya begitu. Dan saya percaya, saudara tahu perjanjian lama, ada cerita di mana Daud berdosa karena dia menghitung mensensus jumlah tentaranya, betapa jagonya dia, betapa hebatnya Daud. Tuhan menghukum dia, pilih di antara 3. Malaikat menghabisi kalian dalam 3 hari, dikejar-kejar musuh selama pokoknya ada 3 ya, 3 bulan dan sebagainya. Pilih mau yang mana. Daud salah, dia bilang, aku bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Dia gak milih. Ya. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan 1 malaikat. Dia sekali tebas puluhan ribu orang mati. Itu 1 malaikat. Dan saya percaya waktu Yesus disalib saudara. Itu malaikat semua udah siap-siap turun. Semua. Dan saudara tahu ada berapa juta malaikat? Wah, pasti sangat banyak. Karena setiap dari kita memiliki malaikat, betul? Ya, kita dijaga. Saya percaya Tuhan mengirimkan penjaga untuk setiap kita, saudara. Tapi Tuhan membiarkan Yesus anaknya sesuai dengan rencana yang menebus karya keselamatan itu. Membiarkan dia untuk menerima hukuman dan dia menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Bapa, kuserahkan nyawamu. Mati. Ya, nggak ada yang kayak dia, saudara. Ya, lanjut. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, ya. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang
di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Lanjut. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ada amin saudara? Oleh keturunanmu. Dan kita itu adalah keturunannya Abraham melalui Yesus Kristus. Oleh saudara, oleh Hardy, oleh Ko Arif, oleh Bu Joyce, oleh Roni, kita semua seluruh dunia, orang-orang di sekeliling kalian akan diberkati. Ya. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya itu dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, di ayat ke-19 ada yang aneh nggak saudara? Kemudian kembalilah Abraham kepada dua bujangnya. Kayaknya Abraham ada yang ketinggalan deh. Ishaknya nggak dicatat saudara. Ya dong, mestinya baliknya sama Ishak dong. Ishak kan nggak ada ojek buat pulang. Ya kan? Dia mesti pulang bareng kan? Abraham somehow saudara, Tuhan sengaja membiarkan silent. Bahwa seakan-akan Ishak itu sudah dikorbankan di atas. Sudah mati, ya saudara ya, somehow, ya, karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya, ya. Abraham kembali turun, tinggal. Balik ke ayat sebelumnya saudara, saudara ingat bisa lihat ya, kalau kita itu sudah terbiasa, kalau Tuhan itu bersumpah, biasa sumpahnya gimana saudara? Aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa saudara? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, betul saudara? Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya pencipta dunia, tapi dia bersumpahnya demi bulan, demi bintang, demi kodok, demi segala ya, itu bukan pencipta dunia saudara. Karena kalau Tuhan pencipta semesta bilang, aku bersumpah demi diriku sendiri, itu trademarknya Tuhan yang benar saudara. Ya, oke, lanjut. Dan saya mau mengingatkan saudara lagi bahwa kita semua di GBC ini bersyukur. Saya sendiri sangat bersyukur, saudara. Bahwa di GBC ini memiliki banyak khotbah, betul ya saudara ya. Saudara bisa melihat Yesus dari berbagai potret. Dan saya senang banget sebenarnya dengan somehow ya. Bukannya saya, karena kebetulan saya gembala di sini, dan saya ngomong begini, bukan saudara. Karena nggak banyak, dan ini saya udah ngomong berulang-ulang ya saudara ya. Nggak banyak gereja yang saudara punya gembala yang berbeda-beda untuk sharing. Ya. Ada bagusnya nggak kalau cuma satu orang? Ada bagusnya, saudara ya. Tapi saudara akan lebih indah kalau saudara melihat Yesus dari berbagai sisi. Sama seperti kitab-kitab Injil. Betul saudara? Matius memperlihatkan Yesus sosoknya sebagai seorang raja. Seorang yang agung, saudara ya. Sedangkan Markus memperlihatkan bahwa Yesus adalah seorang hamba. Seorang warrior yang gak pernah beres-beres. Pejuang yang gak beres-beres. Cepet ya. Lalu Lukas yang memperlihatkan dia sosoknya sebagai seorang manusia. Dan semua saya percaya keempat Injil ini menceritakan Yesus dengan sisi yang berbeda untuk supaya kita bisa melihat banyak sisi. Kalau kita juga sering dengar perumpamaan ini, kalau ada orang buta, ada 4 orang buta disuruh mendeskripsikan gajah, yang satu ditaruh di hidungnya, satu ditaruh kakinya, satu ditaruh di ekornya, satu ditaruh di perutnya. Suruh coba jelaskan bagaimana gajah menurut kamu. Yang di hidung bilang, gajah itu panjang, kayak ular. Berkerut-kerut, ada bulu-bulu kasarnya, panjang. Ya, yang di perutnya bilang, gajah itu kayak kayak tembok, kayak kudanil. Ya gitu, dibilang gitu. Yang di ekor, gajah itu kayak, ya apalah gitulah ya kayak pokoknya kayak gitu. Yang di kakinya bilang, gajah itu kayak pohon. Ya. Dan saya percaya, waktu kita diperlihatkan keempat Injil ini, saudara bisa melihat Yesus, gambaran Kristus secara utuh.
Waktu Pastor Lita sharing minggu lalu, wah, diberkati saudara ya. Waktu Pastor Yudi ngajar, waktu Pastor Fedri ngajar, saudara bisa melihat Yesus dari banyak sisi. Dan saya percaya blessing saudara juga banyak dapat dari setiap apa yang dibagikan. Dan buat saya pribadi, saya bersyukur nggak setiap minggu khotbah ya. Saya bersyukur banget. Ya. Dan saudara, ya seperti biasa, saya selalu membayangkan diri saya itu the least ya saudara. Saudara bisa makan banyak dari Pastor Yudi. Makannya puas. Jujur saudara, sebagai salah satu gembala di sini ya, saya sering inferior sama beliau. Ya. Karena saya sering ketemu sama jemaat yang pindah. Kenapa pindah? Habis bukan Pastor Yudi terus yang khotbah katanya. Wush. Zip. Ya kan? Ya. Dan saya bisa mengerti. Karena beberapa dari kita itu sangat haus akan pengajaran. Betul? Ya, betul ya? Nah, tetapi saudara bisa makan banyak dari Pastor Yudi. Makan daging. Ya. Dari Pastor Lita, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dari Pastor Fedri, susu. Sempurna deh ya. Nah. Kalau saya kerupuk. Makanya nanti kalian, kerupuk itu garing saudara. Kalau ngebanyol garing-garing, ya saudara tahu dari mana ya. Dan nanti ada potluck, dan saudara akan menemukan kerupuk. Dan saudara tahu dari mana itu datangnya. Ya, gitu. Oke saudara. Kita adalah Ishak di dalam Kristus. Kita adalah anak perjanjian di dalam Kristus. Saudara, kalau saudara melihat tokoh Ishak, melihat apa janji Tuhan terhadap Abraham dan keturunannya, saudara klaim itu saudara. This is the promise for me. God's promise for me. Take it personal saudara. Kalau mamanya dia, si Sarah yang melambangkan grace, bisa berumur panjang, sehat, muda, ya, dan dia punya istri, Ishak itu punya istri yang cantik, ya, Ribka, yang ketemunya di sumur. Buat saudara-saudara yang masih single laki-laki, perempuan, di mana mencari jodoh yang sesuai dengan Alkitab? Di sumur. Kalau ada sumur di ladang, kecil. Maksudnya sumur itu tempat sumber air, saudara. Dan di mana sumber air, sumber firman Tuhan itu ada adalah di gereja. Saudara akan, karena gini saudara, jujur aja, kalau saudara menikah Kristen dengan Kristen, ada masalah nggak? Ada, siapa bilang Kristen sama Kristen nggak ada masalah, ya? Yang paham menerima pengajaran grace message sama grace message, ada masalah nggak? Ada, jujurnya banyak juga, ya. Ya. Apalagi yang kalau tidak sepaham saudara. Bukan surga di bumi. Tetapi, ya tahulah ya. Dan kami, gembala sini, pemimpin di sini, sangat rindu kalian semua diberkati. Kalian menikmati hidup rencana Tuhan dalam pernikahan yang seperti yang Tuhan mau ya. Of course, sebagai manusia, dua pribadi yang berbeda, kita akan menemukan banyak perselisihan, gesekan lah ya. Karena budayanya beda. Yang satu anak sulung, yang satu anak bungsu misalnya. Yang satu dari kecil bangunnya pagi, yang satu princess, bangunnya siang-siang, ya. Yang satu demen piara anjing, yang satu demen piara kucing misalnya. Pokoknya dua budaya yang berbeda. Waktu kalian bergabung menjadi satu pasti banyak ya. Tapi saya percaya saudara, di rumah Tuhan, dalam lingkungan environment yang benar saudara, kita bisa selalu diingatkan bahwa pernikahan adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Ya, saya juga nggak tahu kenapa nyambungnya jadi ke pernikahan. Tetapi saudara dan saya adalah Ishak di dalam Kristus ya. Jadi kita ingat bahwa kita adalah anak-anak perjanjian, kita berhak menerima semua janji Allah, dan Tuhan sudah memberikan Yesus ganti buat kita. Nah saudara, untuk itu saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima tubuh Kristus, kita mau diingatkan sekali lagi, bahwa setiap kita menerima tubuh Kristus, kita diingatkan Yesus sudah mati, saudara. Yesus sudah membayar semua yang menjadi hak kita.
Dan saat ini melalui pemahaman yang baru, setiap kita datang kepada Tuhan, minta, berdoa kepada Tuhan, kita tidak lagi meminta-minta, ngemis-ngemis, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya ulat, saya cacing, misalnya gitu. No, saudara. Kalau saudara masih berdoa seperti gitu, saudara masih berada dalam perjanjian lama. Di perjanjian yang baru ini, saudara sudah dijadikan anak. Saudara sudah dibenarkan. Saudara sudah ditebus. Saudara sudah dinyatakan kesayangan Tuhan. Setiap kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, dalam perjamuan kudus, saya mengajak kita menghormati semua yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Yuk kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuhmu yang sudah diserahkan buat saya. Engkau dihancurkan Tuhan. Engkau dipermalukan, engkau dipukuli, engkau diludahi. Kepalamu ditusuk duri. Engkau ditinggalkan murid-muridmu. Supaya kami Tuhan menerima semua yang baik. Karena semua yang buruk sudah Engkau ambil. Supaya kami diberikan kelimpahan kesehatan Tuhan. Kesembuhan. Kemakmuran. Orang-orang yang mengasihi kami. Pasangan hidup. Pikiran yang bebas dari stres Tuhan. Dari ketakutan, dari kekhawatiran. Engkau sudah menanggung semuanya Tuhan buat saya. Dan saat ini saya mau terima semua yang baik dari-Mu Tuhan yang sudah Engkau lakukan buat saya. Dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan saudara. Mari kita angkat darah Kristus. Cawan ini berisi darah Tuhan Yesus. Darah perjanjian baru. Di perjanjian yang lama, saudara harus mentaati seluruh ketentuan Tuhan. Baru saudara layak diberkati. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup. Oleh sebab itu Tuhan memperbaharui janjinya. Oleh darah Kristus yang dicurahkan sekali untuk selamanya menurut kitab Ibrani. Kita diampuni dan diselamatkan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bilang, Engkau membuang dosaku sejauh barat timur. Tidak pernah kita temukan lagi. Demikian besarnya kasih Tuhan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sudah dicurahkan sekali untuk selamanya, untuk mengampuni dosa kami Tuhan. Kami selamanya dibenarkan, kami selamanya diampuni. Kami selamanya berkenan, karena kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu, sekali untuk selamanya. Saya menerimanya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh-Mu, buat darah-Mu, yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal buat kami, yang terbaik buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk-Mu Tuhan. Kami memberikan diri kami. Kami memberikan apa yang kami punya Tuhan. Dan saat ini saya mau berdoa buat semua yang ingin memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan melalui QR, melalui amplop, melalui transfer, apapun itu. Saya mau berdoa buat setiap persembahan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat semua persembahan yang anak-anak-Mu berikan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Yesus anak-Mu. Kau mau pakai Tuhan persembahan kami ini menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Kau mau memakai Tuhan untuk memberkati semua pelayanan-Mu, pekerjaan-Mu melalui GBC Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati semua anak-anak-Mu. Thank you Lord Jesus. Dan saat ini saya mau berdoa buat orang-orang yang belum pernah memutuskan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat. Jika saat ini, pagi ini, engkau mendengar bahwa Tuhan, pencipta langit bumi, menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati buatmu, dan kau percaya Yesus mati untuk dosa-dosamu, kau bisa ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua pengorbananmu dalam hidup saya. Saya menerimamu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang mati menembus dosa saya. Saya percaya Engkau adalah Allah yang hidup, dan Engkau jadi Raja dan Tuhan atas hidup saya. Masuk dalam hidupku Tuhan. Amin. Jika saudara sudah berdoa demikian, saudara telah menjadi anak Tuhan. Saudara bisa datang ke gereja untuk mendengarkan kabar baik. Apa saja yang Yesus sudah perbuat buat saudara. Jika saudara ada di Jakarta dan sekitarnya, saya mengajak saudara untuk datang ke GBC di tempat ini untuk bisa sama-sama kita berfellowship. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan. Kita akhiri ibadah ini. Kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkatimu dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan perlindungan, dengan kesetiaan dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah engkau saat engkau pergi dan pulang, saat engkau keluar dan masuk. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah semua usahamu, diberkati semua rencanamu, diberkatilah buah kandungan. Apapun yang engkau perbuat, apapun yang engkau rindukan, Dia sendiri yang menjadikannya berhasil. Pulanglah dengan kasih setia Tuhan, penyertaan, kesetiaan Tuhan Yesus, penghiburan, penyertaan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, anak-anaknya yang dikasihinya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.